Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdul Firansa dari kelompok 5 akan membahas tentang materi klasifikasi ujaran kebencian pada media sosial Twitter menggunakan algoritma NLP. Baiklah, kita akan mulai pembahasannya. Dari pertama latar belakang masalah. Di zaman era digital ini, perkembangan teknologi informasi sangat canggih, berkembang pesat, praktis, dan cepat, sehingga telah menjadi kemudahan dan gaya hidup bagi penggunanya untuk masyarakat seluruh dunia. Dan hal ini juga berpengaruh di Indonesia, di mana berkembangnya teknologi dan informatika dengan munculnya berbagai macam situs online yang sangat populer di dunia, termasuk salah satunya adalah Twitter. Perkembangan teknologi ini mempunyai dampak positif dan negatif, yang munculnya berbagai macam tindakan ujaran kebencian, kejahatan, dan jenis pelanggaran lainnya. Kejahatan perbuatan yang sering kita temui ini adalah tentang ujaran kebencian atau hate speech. Sekarang kita akan membahasnya. Pertama, identifikasi masalah. Adanya ujaran kebencian ini dan abusus di media sosial yang dapat menyebabkan efek negatif seperti konflik antar individu dan kelompok dengan bentuk bahasanya mengandung ujaran kebencian di media sosial. Rumusan masalah. Bagaimana format klasifikasi dengan menggunakan NLP? Apakah deteksi hate speech dengan dataset berbahasa Indonesia yang menggunakan NLP ini maksimal atau optimal? Itu yang kita coba. Lalu landasan teorinya pertama ada Twitter. Twitter merupakan suatu situs jaringan sosial yang sebagai media penyebaran informasi dan berinteraksi antar individu atau kelompok. Setiap orang yang mempunyai akun dapat memposting sebuah informasi, menyebar informasi, serta dapat berinteraksi dengan pengguna lain secara real time atau langsung. Yang kedua adalah aspek yang kita bahas, yang kita uji. Itu ujaran kebencian atau hate speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang berbagai hal seperti ras, agama, warna kulit, gender, orientasi seksual, kewarganegaraan, dan lain-lain. Lalu ada MLP, yaitu multi-layer perceptron. Itu algoritma NLP merupakan algoritma yang mengadopsi cara kerja saraf pada makhluk hidup. Algoritma ini terkenal dengan andal proses mampu secara terarah oleh pengupdatean bobot balik backpropagation. Lalu ada metode kebencian. Metode kebencian ini caranya pertama ada data input dengan data masukan, lalu ada pre-processing, lalu ada scaffolding, sequencing, filtering, stemming, dan klasifikasi, ada klasifikasi MLP, dan hasil ada informasi hasilnya. Lalu pertama dia data masukan atau input. Data masukan merupakan teknik tahap pengumpulan data berupa kalimat atau kata yang bersumber dari media sosial diolah ke tahap selanjutnya, yaitu tahap text processing. Contoh kalimat yang dimasukkan adalah kamu bikin saya kesal dengan ada tanda ikonnya seperti ini. Lalu ada tokenizing. Tokenizing itu proses membedakan karakter tertentu yang dapat dilakukan sebagai pemisah kata atau bukan, dan itu kan sebenarnya scaffolding. Contohnya di input kita buat malam ini aku pergi ke apotek lalu pulang membawa obat. Seperti yang dibahas tadi adalah tokenizing itu pemisah kata atau bukan. Jadi jika di dalam input ini ada titik, koma, maka akan dihilangkan, seperti di output ini tidak ada lagi titik atau komanya. Jadi seperti itu. Malam dengan outputnya malam aku pergi ke apotek lalu pulang membawa obat. Selanjutnya ada stop word removal. Stop word removal ini adalah proses yang menghilangkan kata umum atau kata kurang penting yang memiliki pengaruh kecil pada teks. Selanjutnya adalah stemming. Stemming adalah tahapan yang memiliki tujuan untuk mengembalikan sebuah kata menjadi kata dasar yang menyusun kata tersebut dengan menggunakan imbuhan awal dan akhiran. Lalu sini adalah klasifikasi dengan NLP. Ini adalah contoh cara gambar load data yang ada seperti di gambar ini. Lalu di sini adalah gambar akurasi, itu akurasi hasil yang didapat dari NLP ini dengan akurasinya precisionnya adalah 0,83, recall-nya 0,10, dan v-score-nya 0,6 dengan rata-rata akurasinya 0,83. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan pada pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa algoritma NLP telah berhasil diimplementasikan terhadap analisis sentimen Twitter, di mana sistem dapat memberikan output berupa nilai sentimen hate speech dan non-hate speech sehingga mendapat nilai akurasi tertinggi yaitu 83% seperti yang digambar ini tadi. Baiklah, kalau ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.